Truk yang ada di Indonesia biasanya akan memiliki tipe perakitan yang berbeda, seperti SKD atau singkatan dari Semi Knockdown dan CKD atau singkatan dari Completely Knockdown. Dan untuk SKD truk ini biasanya ada beberapa komponen yang sudah dirakit di negara asalnya, baru dirakit penuh di negara tujuan. Lalu untuk CKD, semua komponen dikirim terpisah untuk dirakit total di negara tujuan demi memenuhi pasar domestik dan juga kawasan ASEAN lainnya. Tapi walaupun di Indonesia sudah banyak pabrikan truk yang sudah menerapkan perakitan di dalam negerinya, biasanya spesifikasi dari truk tersebut tidak akan jauh berbeda dengan truk-truk yang ada di pasaran di pasar dunia secara global. Karena standarisasi keselamatan dari setiap pabrikan truk sudah ditentukan dari negara asalnya, yang ngebuat truk yang beredar di pasar lokal seperti di Indonesia akan sama persis ataupun sedikit berbeda dengan truk-truk yang dipasarkan di luar Indonesia. Tapi walaupun seperti itu, faktanya ada satu truk yang sangat terkenal keluaran dari pabrikan Isuzu yang bernama Isuzu Giga. Ternyata, truk Isuzu Giga Indonesia ini sangat jauh berbeda dari truk Isuzu Giga yang berada di luar negeri. Tapi kenapa bisa? Kenapa Isuzu Giga Indonesia harus dibedakan dengan Isuzu Giga yang ada di luar negeri? Jadi untuk menjawab hal tersebut secara garis besar, perbedaan Isuzu Giga Indonesia dengan luar negeri muncul karena 5 faktor utama. Yang pertama ada di mesin dan tuning. Isuzu Giga negara Jepang ataupun Eropa diproduksi dengan berbagai mesin besar seperti 6UZ1 yang memiliki cc mesin sekitar 9.839 cc, dan truk ini akan dipakai untuk output tinggi di jalanan yang cenderung rata dan panjang. Sementara di Indonesia, Isuzu Astra memasarkan varian mesin seperti 6HK1 TCN dan 6NX1 TCS dengan teknologi Common Rail, Heavy Duty, dan kombinasi EGR atau SCR tergantung variannya. Varian Indonesia juga menyediakan rentang tenaga yang disesuaikan mulai dari 245 PS, 285 PS, 350 PS, dan semua mesin di Isuzu Giga yang akan dipasarkan di Indonesia ini sudah disetel sesuai kebutuhan torsi dan aturan emisi yang ada di Indonesia. Selain itu, semua ini juga dibedakan tentu aja karena kualitas bahan bakar solar yang ada di Indonesia jauh lebih kotor jika dibandingkan dengan yang ada di luar negeri. Dan untuk di banyak negara maju, kualitas bahan bakar dan distribusi premium sudah merata sampai semua daerah. Sedangkan di Indonesia, transisi ke solar berkualitas lebih tinggi berlangsung secara bertahap dan tidak merata. Jadi pabrikan cenderung memasang konfigurasi mesin yang harus kuat menahan hal itu semua untuk memenuhi kebutuhan pasar truk yang ada di Indonesia. Kemudian karakter pemakaian truk di Indonesia juga sering untuk membawa berat dan juga dipakai di kondisi jalan yang kasar atau rusak. Karena hal itu, pabrikan lebih memilih konfigurasi mesin dengan torsi kuat di putaran rendah. Dan Isuzu Astra menyebutkan kalau teknologi seperti Direct Injection Diesel dan Diamond Like Carbon atau DLC sangat dibutuhkan untuk Isuzu Giga yang ada di Indonesia. Dan hal ini menjadi salah satu pembeda Isuzu Giga yang ada di Indonesia dengan Isuzu Giga yang ada di luar negeri. Lalu faktor kedua perbedaan Isuzu Giga Indonesia dan luar negeri ada di emisi gas buangnya, yang mana untuk di negara-negara maju biasanya sudah memiliki aturan emisi semakin ketat, sehingga pabrikan menggunakan kombinasi teknologi EGR, DPF, SCR di truknya. Dan hal ini ditujukan untuk menuntut pabrikan truk yang ada di negara maju harus bisa menggunakan Euro 6 di truk milik mereka. Sedangkan di Indonesia sendiri, Indonesia masih menggunakan sistem standar Euro 4 untuk setiap truk yang dipasarkan, yang membuat truk Isuzu Giga dipasarkan di Indonesia tidak perlu memerlukan mekanisme yang lebih rumit seperti SCR yang membutuhkan AdBlue berkualitas. Dan hal ini membuat biaya produksi dari Isuzu Giga di Indonesia ini bisa lebih ditekan, yang membuat truk Isuzu Giga Indonesia ini akan memiliki harga yang jauh lebih murah dengan truk Isuzu Giga yang ada di luar negeri. Selain itu, dengan tidak adanya sistem yang lebih kompleks di Isuzu Giga Indonesia, pengusaha truk yang sensitif biaya akan melirik Isuzu Giga ini, karena mereka akan lebih memilih varian truk yang lebih sederhana asalkan masih memenuhi regulasi lokal. Jadi ya bisa dikatakan Isuzu sudah memenuhi kemauan dari konsumen yang ada di Indonesia, dan hal ini menjadikan Isuzu membedakan spesifikasi Isuzu Giga Indonesia dengan Isuzu Giga yang ada di luar negeri. Lalu yang ketiga ada di konfigurasi sasis yang membuat Isuzu Giga Indonesia berbeda dengan Isuzu Giga yang ada di luar negeri. Karena untuk di luar negeri, Isuzu Giga hanya masuk dalam kategori heavy duty truck dengan bodi besar, desain gagah, dan teknologi yang terbarukan. Sedangkan di Indonesia lebih membutuhkan truk kelas menengah untuk kebutuhan sehari-hari. Dan hal ini membuat Isuzu Astra memasarkan varian Isuzu Giga yang lebih sederhana dan juga tidak terlalu berteknologi tinggi. Karena kebutuhan truk yang ada di Indonesia jauh lebih sederhana dibandingkan dengan kebutuhan truk yang ada di luar negeri. Lalu perbedaan keempat antara Isuzu Giga luar negeri dan juga Indonesia ada di transmisi dan juga rasio giginya. Yang dimana di beberapa negara maju, transmisi otomatis canggih seperti transmisi 12 speed atau 16 speed auto 4 split dan fitur ADAS adalah jadi salah satu standar truk yang ada di negara maju. Sedangkan di Indonesia, pilihan transmisi bisa lebih konservatif seperti 6, 7, 9, dan 12 speed manual ataupun otomatis, dan pengaturan rasio gigi disesuaikan dengan kebutuhan torsi di tanjakan dan efisiensi bahan bakar pada rute lokal.
Dan hal ini semua disebabkan karena banyaknya sopir truk di Indonesia lebih familiar dengan transmisi manual sejak dulu sampai dengan saat ini. Dan transmisi otomatis selalu dinilai lebih rumit dan juga memerlukan pelatihan ataupun biaya servis yang jauh berbeda. Selain itu, perjalanan jarak jauh di jalan tol Eropa juga sangat jauh berbeda dengan karakter jalanan campuran di Indonesia seperti desa, tanjakan curam, ataupun jalan rusak. Dan hal ini membuat Isuzu Giga Indonesia harus memiliki rasio gigi yang lebih renggang untuk memudahkan truk tarikan muatan berat pada RPM putaran rendah. Lalu faktor terakhir yang membuat Isuzu Giga Indonesia ini berbeda dengan Isuzu Giga luar negeri adalah fitur keselamatan yang ada di truk seperti fitur ABS, EBD, kontrol stabilitas, kamera 360, cruise control adaptif, lane adapter warning, atau radar base ADAS. Fitur-fitur itu adalah hal yang bisa dikatakan wajib berada di truk yang dipasarkan di Eropa. Fitur-fitur itu adalah hal yang bisa dikatakan wajib berada di truk yang dipasarkan untuk di beberapa negara maju yang ada di dunia ini. Sedangkan di Indonesia, beberapa fitur tersebut sebenarnya juga ada di Isuzu Giga Indonesia. Tapi fitur tersebut masuk dalam bentuk opsi varian truk atau akan hanya tersedia pada varian high-end dari Isuzu Giga Indonesia dan bersifat tidak wajib. Dan hal ini semua dilakukan oleh Isuzu Indonesia karena banyak calon pembeli truk sangat sensitif dengan harga maintenance. Yang mana dengan mewajibkan fitur keselamatan lengkap di truk Isuzu Giga ini, hal ini tentu aja akan menaikkan biaya pembelian dan juga servis. Dan dengan hal itu, pabrikan biasanya menyeimbangkan antara fitur keselamatan, harga jual, dan apa yang diminta konsumen yang ada di Indonesia. Karena jika fitur keselamatan yang lebih canggih wajib ada di truk Isuzu Giga Indonesia, hal ini akan menyulitkan konsumen Indonesia terutama di wilayah-wilayah pelosok yang jauh dari bengkel resmi Isuzu. Karena untuk servis berkala di fitur keselamatan yang lebih canggih, teknologi dealer yang memadai juga harus lebih merata sampai dengan ke seluruh pelosok Indonesia. Dan hal ini membuat dealer Isuzu juga harus memikirkan after sales dari truk-truk yang mereka pasarkan, sehingga truk Isuzu Giga Indonesia itu pasti akan selalu dibedakan dengan truk Isuzu Giga yang ada di luar negeri. Dengan semua hal yang ada, makanya jika kita ingin membandingkan Isuzu Giga Indonesia dengan Isuzu Giga yang ada di luar negeri, walaupun truk ini memiliki nama yang sama, truk ini akan memiliki bentuk bodi, mesin, ataupun desain yang sangat jauh berbeda. Bahkan ada yang bilang kalau truk Isuzu Giga di Indonesia ini adalah sebenarnya Isuzu Forward yang di-rebranding menjadi Giga, karena spesifikasi kelas dan juga ketangguhan Isuzu Giga Indonesia jauh berbeda dari Isuzu Giga yang berada di pasar global. Tapi walaupun dibalik perdebatan Isuzu Giga Indonesia adalah sebenarnya Isuzu Forward, Isuzu Indonesia bekerja sama lewat Astra sudah melakukan perakitan Isuzu Giga ini dengan cara CKD dan membuat jaringan after sales ke seluruh pelosok Indonesia yang bisa membantu menekan biaya, menyesuaikan spesifikasi lokal, dan memudahkan ketersediaan spare part untuk pasar Indonesia. Jadi ya Isuzu dengan itu semua, walaupun truk Isuzu Giga ini sangat berbeda jauh dengan Isuzu Giga yang ada di pasar global, tapi Isuzu Giga Indonesia dinilai sudah sangat disesuaikan untuk keperluan pasar Indonesia dari segi harga, kekuatan mesin, dan juga kekuatan sasis truknya. Dan hal itu semua dinilai sangat pantas karena kebutuhan truk yang ada di setiap negara pasti akan selalu berbeda-beda. Gimana nih menurut kalian tentang kenapa Isuzu Giga Indonesia jauh berbeda dengan Isuzu Giga yang ada di pasar global? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.